Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan permohonan perselisihan hasil pemilu Presiden 2019. Tim kuasa hukum Prabowo Sandiaga mengutip pendapat kuasa hukum Jokowi Ma'ruf Yusril Ihza Mahendra tahun 2014 tentang kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, namun Yusril menegaskan pernyataan itu keluarkan sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berlaku, sehingga tidak relevan dipakai saat ini. Sidang perdana gugatan pemilu presiden digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Jumat pagi. Sidang mendengarkan pembacaan gugatan dari pihak pemohon, yaitu tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Salah satu tim kuasa hukum paslon 02, Tekun Nasrullah, membacakan pendapat ahli yang mengungkapkan soal kewenangan MK dalam pengadilan sengketa pemilu, khususnya pemilu presiden 2019. Uniknya, Tekun Nasrullah justru mengutip pendapat pihak terkait, yaitu Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Pandangan ini disampaikan untuk meminta MK tak dibatasi keadilan prosedural undang-undang, tetapi lebih menegakkan keadilan substantif konstitusi. Pada intinya menerangkan sebagai berikut, kami kutip yang penting-pentingnya saja. MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selanjutnya kutipan, masalah substansial dalam pemilu itu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Sementara itu, Ketua Kuasa Hukum pasangan calon 01 Yusril Ihza Mahendra menegaskan kutipan ucapannya yang dipakai sebagai bahan pertimbangan gugatan tidak relevan lagi saat ini. Sebab pernyataan itu diucapkannya tahun 2014 sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu berlaku. Yusril mengatakan saat itu belum jelas lembaga yang bisa mengadili perkara terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Ketika itu Yusril menyebut MK mempunyai kewenangan menangani pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga MK tidak terbatas menyidangkan pada hasil pemilu saja. Namun setelah Undang-Undang Pemilu disahkan, lembaga-lembaga yang mengadili jenis pelanggaran itu sudah lebih jelas. Pernyataan itu dikemukakan pada tahun 2014 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Pada waktu itu terdapat ketidakjelasan siapa yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang terkait dengan TSM itu, sehingga pada waktu itulah di zamannya Pak Mahfud MD, MK itu melahirkan jurisprudensi. MK berwenang tidak hanya mengadili persisian mengenai angka-angka hasil pemilu, tetapi mengadili terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang TSM. Jadi omongan saya itu omongan tahun 2014, ya konteksnya pada waktu itu, tapi setelah ada Undang-Undang 7 2017, omongan itu jadi sudah tidak relevan untuk dikemukakan sekarang. Dalam perkara sengketa pemilu presiden 2019 ini, selain Yusril, pakar hukum lainnya yang dikutip diantaranya Saldi Isra, Refli Harun, serta Zainal Arifin Muhtar. Nasrullah juga mengutip pandangan dari Guru Besar Hukum Melbourne University Law School, Tim Lindsay, yang menyebut pemerintahan Jokowi bergaya neo Orde Baru. Deka Kautsar, Bobi Ahmad, Cak TV.